ini kan pada saat pengukuhan tahun-tahun sebelumnya selama dipegang BPIP tidak di tahun ini. Kalau 2 tahun yang lalu dan setahun yang lalu ini pada saat masih pakai hijab. Iya, nanti kami anukan aja selanjutnya gitu ya. Ini kita fokus ini aja dulu ya, bahwa kami seperti ini. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yudian Wahyudi mengatakan larangan cadar bukan semata-mata aturan yang membatasi hak beragama, tapi juga terkait aturan akademis. Hak itu selalu terkait dengan perjanjian. Ya, gini kalau bahasa agama, setiap orang terlahir sama di hadapan Allah. Tapi dalam kehidupan ini, posisi seseorang itu ditentukan oleh perjanjian. Nah, ini namanya perjanjian administrasi pendidikan. Ya, karena dia menandatangani maka dia terikat. Itu ceritanya. Nah, sekarang kalau bahasa gampangnya, HAM itu terikat juga dengan pandangan konstitusional lokal. Ya, jadi tidak bisa HAM dari jauh tiba-tiba kita. Di sini ada konstitusi tersendiri. Nah, itu. Jadi ini tidak berarti kita merampas hak pribadi, enggak. Itu enggak. Ya, jadi ini ada perjanjian yang dibuat sebelumnya dengan syarat. Jadi surat edaran itu memang ya sengaja kami buat untuk menertibkan kampus ini. Yang pertama saya tekankan bahwa kampus UINN itu ya, kami ini negeri. Negeri ini republikan, ini nasionalis ya. Nah, ini terkait juga dengan kebijakan umum ya. Pemerintah pada hari ini khususnya Kementerian Agama, para pimpinan itu diarahkan untuk menyebarkan Islam moderat. Mbak BPIP itu sama dengan jihad untuk mempertahankan Pancasila. Sama ya. Nah, di situ. Jadi dulu saya waktu di kampus itu pernah membuat pusat studi Pancasila dan bela negara. Dan itu sangat saya jelaskan ini dalam rangka melindungi Pancasila dari ancaman ideologi lain. Terutama, mohon maaf, kalau ada kelompok-kelompok muslim yang menggunakan argumen keislaman untuk melawan Pancasila. Ya. Jadi sama hadisnya, sama Qur'annya, tapi kan tafsirannya bisa berbeda. Maka saya tekankan di situ, hukum Tuhan yang tertinggi yang mengatur kehidupan sosial politik itu bagi Muslim bukanlah Al-Quran dan hadis di dalam kitab, ya, tetapi adalah konsensus atau ijma. Kepala Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP lontarkan pernyataan yang menuai kontroversi. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyinggung persoalan Pancasila dan agama yang menuturkan bahwa agama musuh besar Pancasila. Kita ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Kepala Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP lontarkan ucapan kontroversial saat diwawancarai oleh salah satu media online nasional di Indonesia. Dalam sesi wawancara tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan dalam kesempatan wawancara tersebut, Kepala BPIP secara belak-belakan ucapkan secara tegas bahwa agama merupakan musuh besar Pancasila. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi kembali mendapat sorotan. Pernyataannya terkait penggunaan salam Pancasila sebagai titik temu antara salam masing-masing agama, termasuk Assalamualaikum di tempat umum, menuai polemik. Banyak penolakan mengalir, diantaranya dari mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kabat dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Tidu. Bahkan mereka meminta BPIP dibubarkan. Pernyataan-pernyataan Yudian yang kerap menuai kontroversi membuat DPR mencecar dirinya. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 Selasa lalu, Yudian mendapat hujan kritik dari para anggota Dewan, termasuk membahas pernyataan tentang agama sebagai musuh Pancasila. Yudian lalu mengklarifikasi apa maksud pernyataannya kepada DPR, bahwa yang dimaksud musuh Pancasila adalah pemeluk agama yang ekstrim. Sementara DPR meminta Kepala BPIP tidak terus mengeluarkan pernyataan kontroversial. Sebelum ditunjuk sebagai Kepala BPIP, Yudian Wahyudi dikenal sebagai tokoh pendidikan dan menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yudian merupakan jebolan UIN Sunan Kalijaga jurusan Peradilan Agama dan melanjutkan gelar magister dan doktor di jurusan Islamic Studies. But we are the luckiest Muslims in the world because we have Pancasila. Our state of philosophy which recognizes everybody, the majority of which are Muslims. Because religious freedom is guaranteed by the Constitution of Indonesia. Indonesia
let's say, offer as an inspiration for the world. Yeah, it's not kidding, of course. This is compared to all, let's say, Muslim countries in the world, that Indonesia is the most tolerant. Apakah ada sanksi Pak jika Paskibraka Putih tidak mengikuti aturan itu Pak? Ya, nanti kami untuk sementara kami sampaikan dulu informasi ini, ya nanti baru kami anukan lagi, ya. Jadi kan pada saat pengukuhan tahun-tahun sebelumnya selama dipegang BPIP tidak dijatuhkan ini, kalau 2 tahun yang lalu dan setahun yang lalu ini pada saat masih pakai dijatuhkan. Iya, nanti kami anukan aja selanjutnya yang itu ya. Ini kita fokus ini aja dulu. Sebenarnya pernah menyarankan untuk kayak mungkin ini kan ada peraturannya, lengkap. Tolong dianu dulu begitu ya, biar dipahami dulu secara utuh. Karena yang berita biasalah 1 gas potong begitu. Nah, tolong ini mohon izin ya, nanti kami lampirkan, itu pelajari dulu, dilihat.